sweet it tastes. Yeah, don't you know how sweet it tastes? Yeah, don't you know. Panggilnya Lia aja ya, kan kita udah temenan lama. Boleh. Kayak apa itu namanya, kita modifikasi lah ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Epot Kelas Pendidikan Ekonomi. Nah guys, tema kita kali ini adalah bongkar trik and tips lolos dari PKM. Saya sedang bersama dengan salah satu teman saya dari Prodi Pendidikan IPA. Boleh perkenalan dulu sama teman-teman semuanya? Halo semuanya, saya Lia Alfisyari dari Prodi Pendidikan IPA. Mungkin itu saja. Baik, saya panggilnya Lia aja ya, kan kita udah temenan lama. Boleh. Nah, banyak nih teman-teman yang tanya terkait PKM nih Lia. Katanya Lia ini salah satu yang lolos PKM. Nah, sebenarnya PKM itu apa sih nih? Kalau menurut saya ya, PKM itu kan program kreativitas mahasiswa. Jadi ini tuh program dari Kemendikbudristek yang ditujukan kepada mahasiswa yang memiliki potensi kreatif, inovatif gitu. Jadi semisal kayak kita punya ide-ide yang menarik, kita bisa ajukan ke program itu. Baik, kalau boleh tahu ikut PKM apa nih? Dulu saya itu PKM kewirausahaan dengan judulnya itu Kue Melaku berbasis kearifan lokal yang bernilai ekonomis. Jadi itu kue Melaku itu sebenarnya kue tradisional. Mendut itu tahu ya? Kue mendut itu kita kayak apa itu namanya? Kita modifikasi lah ya dengan waloh. Kalau di Nganjuk itu waloh, tapi kalau bahasa Indonesianya itu labu kuning. Sebenarnya kan kalau mendut sendiri itu kan dari tepung ketan aja, tapi kita modifikasi dengan buah labu kuning. Wah, sangat inovatif sekali ya teman-teman semuanya. Terus kemudian selain PKMK ya Mbak ya, PKM kewirausahaan, itu apakah ada PKM lain yang Mbak Lia ketahui? Sejauh ini saya tuh tahu PKMK, PKMPM, sama PKM Karsa Cipta itu. Yang kita punya ide, tapi kita tidak mempunyai biaya yang lebih banyak. Jadi kita salurkan idenya saja, atau mungkin kita bisa membuat tapi dengan miniatur, jadi alatnya itu miniatur seperti itu. Baik, terus untuk lolos ke PKM ini gimana ya? Kok bisa lolos gitu? Apa cuma tiba-tiba lolos gitu? Apa ada perjuangan yang harus diperjuangkan gitu? Perjuangan itu ada ya. Iya, pastinya. Waktu membuat proposal itu banyak sekali kayak ya kan namanya juga kita baru, waktu itu kan baru semester 1 kita dikasih tahu sama dosen bahwa ada program untuk mahasiswa PKM itu. Sebenarnya kita kan belum tahu PKM itu apa sih, ini harusnya gimana sih kayak gitu kan. Terus kita dikasih tahu kalau ada PKM yang kewirausahaan. Terus kita buat itu sebenarnya kalau untuk lolos itu kayaknya ya kemungkinan itu dari judulnya. Kenapa saya bilang dari judul? Soalnya kue Melaku. Kue Melaku itu kan kayak unik banget gitu loh. Sebenarnya Melaku itu kalau dari bahasa Jawa itu berjalan, tapi Melaku itu singkatan dari mendut labu kuning. Oh gitu. Saya juga sempat mikir di kue Melaku apaan gitu, tapi mau tanya lupa. Sebenarnya dulu itu kan judulnya kue meling ya, kue meling. Tapi kalau meling itu kata meling tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus sama Pak Arinda selaku pembimbing itu dikasih ide lah, gimana kalau judulnya kue Melaku saja. Melaku kan kata Melaku itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus kalau Melaku itu bisa diartikan banyak sekali kalau dalam bahasa Jawa ya. Seperti itu. Perjuangannya ya dari proposal itu, terus waktu tahu lolos pendanaan, habis itu kita eksekusi, kita jualan di alun-alun, jualan di online. Alhamdulillah juga ada pembelinya.
dan sudah sesuai target lah intinya. Seperti itu. Oke, terus kemudian kriteria atau mungkin syarat-syaratnya untuk bisa lolos PKM itu dari administrasinya itu apakah ketat gitu atau seperti apa? Mungkin dari biodata atau mungkin dari tanda tangan dan lain-lain, mungkin itu mempengaruhi atau tidak ya? Kalau itu sebenarnya kita sesuai panduan saja ya. Kan ada panduannya itu, panduan PKM, PKMK, PKM semua kan itu ada panduannya sendiri-sendiri. Terus di situ juga tercantum cara menulis, cara membuat proposal itu seperti apa, dari tipe fontnya itu memakai apa, terus ukurannya seberapa, spasinya itu seberapa, terus dalam proposal itu ada bab berapa, bab 1 itu mencantumkan apa saja, bab 2, bab 3, terus ada rincian biaya juga kan kalau PKMK itu dulu juga kayak menghitung laba juga. Jadi kalau setahu saya ya di PKMK itu yang dinilai itu ya proposalnya itu sesuai apa tidak sama panduannya, terus apa itu kayak rinciannya itu apakah kayak kan ada ketentuan satu bahan, satu alat itu tidak melebihi 1 juta. Nah, itu sesuai apa tidak? Kalau kemahalan itu kan nggak mungkin gitu loh. Masa wajan harganya satu itu 1 juta kan nggak mungkin. Apa wajannya sekabupaten gitu besarnya. Ya, seperti itu. Baik, terus kemudian dari kamu sendiri ini ada niatan untuk kembangin PKM yang udah ter-ACC itu enggak ya? Sebenarnya kalau rencana itu ada, tapi belum terlaksana. Sebenarnya teman saya tuh yang satu kelompok itu sudah pernah mau mengembangkan lah intinya, soalnya di rumah juga ada kayak catering gitu loh, Iya. catering dari makanan, jajanan gitu juga. Soalnya kan kalau dari warna ya, itu kan warnanya alami, Iya, kuningnya, oranye itu alami, bukan kayak yang mendut di warna gitu. Itu alami dari labu kuning itu. Baik, terus kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Ria, ya. Motivasi buat teman-teman semuanya biar lolos PKM-nya dan untuk menggugah semangatnya. Ini kan pada malas-malasan PKM. Ya. Ya, saya juga suka malas sebenarnya. Oh gitu ya. Iya. Sebenarnya saya juga males ya, karena kayak gini, ini buat apa? Aku mau idenya itu mau bikin apa ya? Kayak gitu kan. Kalau kemarin itu Pak Hendrik itu memberikan tips and triknya itu pertama, kita cari masalah. Kan kita kalau mau bikin ide, buat ide itu kan harus cari masalah dulu ya. Masalah di sekitar kita dulu. Misal di sekitar kita itu banyak sekali sampah plastik. Kita kan nggak tahu nanti sampah plastiknya itu dibuat apa. Kalau dibakar kan polusi, gitu kan. Kalau di IPA ya, Iya. polusi. Terus kita, oh gini aja, dari masalah itu kita buat kayak solusinya. Atau mungkin kita buat alat teknologi seperti yang dikatakan Pak Hendri. Sekarang kan lagi marak-maraknya itu kayak teknologi AI gitu ya. Jadi kita buat alatnya saja. Misal dibuat kayak alat ajaib gitu kan. Kalau kita masukkan botol plastik ke alat ini, habis itu keluarnya jadi apa kayak gitu. Terus semisal kayak di sekitar kita itu banyak sekali mebel. Mebel itu kan banyak sekali kayak sisa-sisa kayunya itu kan. Itu kan bisa dibuat inovasi kayak buat areng atau gimana, kreasi-kreasi yang menarik gitu, hiasan-hiasan kayak gitu. Terus kalau dari pengalaman saya itu kan dulu kenapa saya kok bisa bikin kue melaku itu dari tetangga, dari bapak saya sendiri itu waktu itu banyak sekali kayak panenan labu kuning atau waluh gitu ya, banyak sekali. Terus saya waktu itu gini, enaknya dibuat apa ya? Masa dibuat apa itu kayak agar-agar, terus dibuat kolak itu kayak ya biasa-biasa aja gitu, kayak gimana ya, kok bosan gitu, membosankan. Terus akhirnya membuat kreasi dari mendut kuning, mendut itu. Terus tapi di situ juga ada masalah. Masalahnya itu labu kuning kan banyak kadar airnya. Jadi bingung ini, wah mau mutar lagi kan gitu.
kok gini ya, harusnya gimana ya membuatnya biar enggak kayak Jemek iya kayak jemek gitu. Kalau semisal kita tambahin tepung ketannya kan nanti rasa labu kuningnya itu enggak ada gitu. Iya. Nah, kita dengan cara waktu itu kan dikukus habis itu diperas. Jadi airnya itu berkurang sedikit lah minimal. Jadi waktu makan labu itu kue melaku itu ya, Iya. mohon maaf, itu masih ada rasa labunya. Terus Baik. untuk motivasi teman-teman semuanya yang baru memulai mau buat PKM atau yang sudah, yang belum lolos, semangat terus. Intinya carilah masalah-masalah di sekitar Anda. Ya, itu aja. Baik, terima kasih. Kayak gitu guys, mungkin pengalaman dari Lia, teman saya prodi pendidikan IPA, Mbak ya? Iya, IPA. Di pendidikan IPA. Terima kasih ya Lia, Iya, udah sama-sama. ngeluangin waktunya buat isi podcast hari ini. Saya juga terima kasih diundang di podcast Himpunan Ekonomi ini. Ini Iya. adalah suatu penghargaan yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih kembali. Nah guys, kira-kira sekian dulu pembahasan kami pada hari ini. Jangan lupa saksikan podcast kami yang akan tayang setiap hari Jumat pukul 5 sore. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.